Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini kita akan belajar tentang fikih puasa. Puasa atau dalam bahasa Arab kita sebut siam adalah masdar yang maknanya menahan. Sedangkan secara syarak, siam artinya beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan dan minum serta seluruh yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa dalam agama Islam itu ada dua, puasa wajib yaitu di bulan Ramadan dan puasa sunnah. Nah, bagaimana hukum puasa Ramadan? Hukumnya adalah wajib berdasarkan nas dan ijma, dan kedudukannya dalam agama adalah sebagai salah satu rukun Islam. Nah, pertanyaannya adalah kapan puasa Ramadan diwajibkan? Puasa Ramadan diwajibkan yang pertama saat melihat hilal Ramadan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi melihat hilal, apakah sudah masuk waktu Ramadan atau belum. Yang kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena bulan hilal atau bulan Arab, jumlah harinya tidak mungkin lebih dari 30 hari dan tidak memungkinkan kurang dari 29 hari. Syarat wajib puasa. Berpuasa itu wajib dengan 5 syarat. Yang pertama adalah Islam. Orang yang kafir tidak wajib baginya berpuasa dan tidak sah puasanya. Yang kedua adalah mukallaf, yaitu orang yang balik dan berakal. Jadi untuk anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa sebelum dia balik dan menjadi seorang yang mukallaf. Yang ketiga adalah sanggup. Sanggup sebagai pengecualian dari orang yang tidak sanggup. Tidak sanggup di sini ada dua jenis. Yang pertama kebetulan, Yang ketidaksanggupannya yang tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Yang kedua adalah ketidaksanggupan permanen, yaitu ketidaksanggupan yang tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan kalimat orang-orang yang berat menjalankannya adalah lelaki tua dan perempuan tua yang tidak sanggup berpuasa, maka keduanya memberi makan satu orang miskin untuk 1 hari. Kemudian syarat wajib yang keempat adalah mukim atau menetap. Tidak wajib atas orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya, itu pada hari-hari yang lain. Maka para ulama telah sepakat bahwa orang yang musafir boleh berbuka atau tidak berpuasa. Kemudian syarat yang kelima adalah tidak ada penghalang. Dan ini khusus bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita, penghalangnya adalah haid atau nifas. Jadi wanita yang haid atau nifas tidak diwajibkan berpuasa dan tidak sah puasanya menurut ijma, karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah ketika dia wanita haid dia tidak sholat dan dia tidak berpuasa? Nah,
kondisi-kondisi orang yang sakit, kapan boleh baginya berbuka atau kapan tidak boleh untuk berpuasa. Yang pertama, jika berpuasa itu menyulitkannya dan membahayakan baginya, seperti penderita gangguan ginjal dan diabetes, maka puasa pada haknya haram hukumnya. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Kemudian yang kedua, jika berpuasa itu menyulitkannya namun tidak membahayakan baginya, maka orang seperti ini makruh puasanya dan disunatkan untuk berbuka. Kemudian yang ketiga, berpuasa tidak menimbulkan pengaruh terhadapnya, seperti sedikit flu, sakit kepala, dan lain sebagainya, maka orang seperti ini tidak boleh berbuka. Kemudian hal-hal yang merusak puasa dan mewajibkan kifarat. Hal-hal yang merusak puasa yaitu yang pertama adalah makan. Makan yaitu memasukkan sesuatu ke perut melalui mulut, dan ini mencakup yang bermanfaat seperti roti dan juga yang membahayakan seperti ganja, dan tidak bermanfaat serta tidak membahayakan seperti manik-manik dan kemutlakan ayat secara umum. Yang kedua adalah minum, yaitu sama seperti makan, mencakup yang bermanfaat dan yang membahayakan. Yang ketiga, mencium-cium dengan hidung atau menghirup-hirup, yang hirupannya itu sampai ke rongga perut melalui hidung, karena hidung merupakan rongga yang sampai ke lambung, maka ia dianggap membatalkannya. Yang diperselisihkan adalah tentang injeksi, ya, atau memasukkan obat melalui anus, yang benar proses ini tidak membatalkan puasa. Kemudian bercelak, ya, bercelak dengan sesuatu yang sampai ke tenggorokan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyengaja untuk muntah. Ini dianggap membatalkan puasa dan tidak ada perbedaan antara muntah sedikit ataupun yang banyak. Yang ketujuh adalah masturbasi, yaitu sengaja mengeluarkan sperma dengan sarana apapun. Kemudian yang membatalkan berikutnya adalah berbekam dengan syarat keluarnya darah. Jadi siapa saja yang berbekam namun tidak keluar darahnya, maka tidak batal puasanya. Berbekam membatalkan puasa jika keluar darah, baik darah yang keluar itu sedikit ataupun banyak, baik yang dibekam itu bagian kepala atau di bagian tubuh yang lainnya. Dan perbuatan yang membatalkan puasa yang paling diharapkan adalah jima, ya. Jima adalah hal yang membatalkan puasa yang paling diharamkan. Syarat-syarat orang yang wajib membayar kifarat dan mengganti puasa yang pernah batal adalah jika dia melakukan jima atau hubungan intim. Artinya dia termasuk orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Adapun anak-anak, maka tidak ada mengganti atasnya dan tidak ada kifarat. Tidak ada hal yang dapat menggugurkan puasa seperti musafir, misalnya, maka wajib atasnya mengqadha puasa hari itu tanpa ada kifarat. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan ini ya, saat kita berpuasa adalah jika orang yang berpuasa dicaci maki oleh seseorang, maka ia tidak boleh membalas seperti yang dikatakannya. Bahkan ia terus terang mengatakan, aku sedang berpuasa. Karena Nabi pernah bersabda, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berteriak-teriak dan janganlah ia berkata-kata kotor.
jika seseorang memakinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya ia berkata, "Aku sedang berpuasa." Yang kedua, disunatkan menunda sahur. Artinya di sini adalah mengakhirkan sahur. Karena hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melambatkan sahur sehingga tidak ada jarak waktu sahur antara sahurnya dengan iqamah sholat, kecuali kira-kira 50 ayat. Yang berikutnya disunatkan menyegerakan untuk berbuka, karena Nabi SAW bersabda, orang-orang yang akan senantiasa terus berada dalam kebaikan selama mereka tetap menyegerakan berbuka. Kemudian disunahkan berbuka dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, dengan kurma yang kering. Tetapi kalau tidak ada kurma yang kering, bisa berpuasa dengan air. Ketika berbuka wajib membaca basmalah, dan ketika selesai membaca hamdalah. Disunatkan membaca doa-doa yang bermuat dalam asar-asar walaupun padanya terdapat catatan. Akan tetapi jika dibaca tidak ada salahnya. Bunyinya, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya Kau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Atau bisa membaca Zahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan tetaplah pahala insyaallah. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, yang kelima, dianjurkan mengqadha atau mengulang kembali atau menggantinya secara berturut-turut. Karena dengan berturut-turut lebih mirip puasa, dan dengan berturut-turut lebih cepat melepaskan tanggungannya. Kemudian dengan berturut-turut lebih ihtiyati, dan selayaknya disegerakan langsung sesudah hari raya. Kemudian tidak boleh menunda membayar hutang puasa yang telah ditinggalkan tahun kemarin ke Ramadan yang lain, ya, tanpa uzur atau alasan tertentu. Dan jika seseorang yang sakit melewati satu Ramadan, maka ada beberapa rincian yang harus kita perhatikan kepadanya. Yang pertama, penyakitnya memiliki harapan untuk sembuh, maka puasa Ramadan tersebut tetap wajib atasnya hingga ia sembuh. Yang kedua, jika penyakitnya ada harapan sembuh, kemudian dia sembuh, tapi kemudian dia meninggal dunia sebelum sempat membayar puasa yang ditinggalkannya, maka ia dibayarkan fidyahnya dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap satu hari sesudah meninggalnya. Yang ketiga, jika penyakitnya tidak ada harapan sembuh, maka dia ini wajib memberi makan dari sejak awal. Sekiranya dia diasumsikan Allah kemudian menyembuhkannya, maka ia tidak wajib berpuasa atau membayarnya, karena yang wajib atasnya adalah memberi makan, dan dia telah memberi makan, maka lepaslah tanggung jawabnya. Demikian apa yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa Ramadan. Sedangkan macam-macam puasa sunnah, ya, puasa sunnah yang bisa kita lakukan adalah puasa Ayaumil Bid atau hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, ya. Yang kedua adalah puasa Senin dan Kamis, karena sabda Rasulullah SAW, keduanya, Senin dan Kamis, adalah hari di mana catatan-catatan amal diperlihatkan kepada Allah, dan aku ingin ketika catatan-catatan amalku diperlihatkan, aku sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga ada puasa hari Jumat. Maka makruh hukumnya berpuasa pada hari itu saja,
Karena hadis Rasulullah, jangan kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali kalian berpuasa atau hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Kemudian ada juga puasa hari Sabtu. Maka menurut pendapat yang sahih boleh berpuasa pada hari itu tanpa menyendirikannya. Kemudian ada juga puasa hari Ahad. Maka sebagian ulama berpendapat makruh hukumnya bila dikhususkan untuk berpuasa. Karena berpuasa pada hari Ahad mengandung makna mengagungkan apa yang diagungkan orang-orang kafir. Kalau begitu, hari Jumat, Sabtu, dan Ahad dimakruhkan bila dikhususkan untuk berpuasa. Adapun jika digabungkan dengan hari sesudahnya maka tidak mengapa. Kemudian ada juga puasa 6 di hari Syawal. Dan di bulan Muharram ada puasa Muharram. Di bulan Zulhijjah ada puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Demikian apa yang kita pelajari pada hari ini tentang fikih puasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.